warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada siang hari ini kita akan memasuki materi kedua, pertemuan kedua, yaitu review jurnal internasional. Sebelumnya perlu diingat kembali bahwa review ini hampir identik dengan resensi. Artinya kita membaca, namun bukan sekedar membaca dalam pengertian melafalkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, namun juga kita membaca secara intens dan berusaha untuk memahami, dan nanti diakhiri dengan mengambil kesimpulan dari bahan bacaan. Dalam hal ini adalah jurnal, sekaligus juga kita mengulas kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari jurnal. Inilah yang dimaksud dengan review. Jadi sekali lagi, bukan sekedar kita membaca sebuah bahan bacaan atau dalam hal ini jurnal, tetapi juga kita perlu untuk memahami isi yang terkandung dalam jurnal tersebut. Kemudian nanti kita mengambil sebuah kesimpulan dari yang kita baca, sekaligus pula kita membuat sebuah catatan kelebihan dan atau kekurangan dari bacaan itu. Itulah yang akan kita lakukan atau akan perkuliahan pada siang hari ini, yaitu mereview jurnal internasional. Adapun artikel jurnal yang akan kita review pada siang hari ini berasal dari Indian Journal Psychological Medicine yang berjudul Specific Learning Disabilities and Psychiatric Comorbidities in School Children in South India. Terjemahan bebasnya adalah ketidakmampuan belajar khusus dan komorbiditas psikiatri pada anak sekolah di India. Mungkin ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan review artikel ini. Pertama, Specific Learning Disabilities atau kita singkat SLD. Kemudian ada istilah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kemudian komorbiditas. Komorbiditas ini dalam dunia kesehatan bisa dikatakan sebagai penyakit penyerta, atau dalam konteks kesulitan belajar adalah aspek lain yang ikut mempengaruhi gangguan belajar. Contohnya demikian, seperti pada anak yang mengalami gangguan belajar, itu bisa juga terjadi ada aspek lain atau gangguan lain sebagai penyerta dari gangguan inti kesulitan belajar, seperti hiperaktivitas atau gangguan pada aspek minimnya kemampuan memusatkan perhatian pada sesuatu. Nah, jurnal kali ini adalah membahas itu, dan ini merupakan artikel dalam jurnal ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan pada sekolah tingkat kanak-kanak di wilayah atau di negara India, khususnya India bagian selatan. Kan mahasiswa yang berbahagia, marilah kita simak bagian demi bagian dari artikel ini. Pertama, abstraksi bahwa latar belakang ketidakmampuan belajar spesifik atau SLD, Specific Learning Disabilities, merupakan faktor utama yang menyebabkan peserta didik, siswa atau anak-anak memperoleh prestasi akademik yang rendah. Jadi Specific Learning Disabilities ini adalah pencetus yang paling umum dan penyebab utama dari rendahnya nilai akademik yang diperoleh oleh peserta didik di sekolah atau di institusi pendidikan. Kemudian tujuan dari penulisan artikel ini atau penelitian ini adalah untuk memperkirakan prevalensi dan profil psikososial dan komorbiditas psikiatri. Yang dimaksud dengan prevalensi di sini adalah proporsi atau perbandingan antara peserta didik yang
memiliki specific learning disabilities atau kesulitan belajar spesifik dengan anak-anak normal pada umumnya. Oleh karena itu, karena ini dalam rangka untuk memperoleh hasil perbandingan antara anak-anak yang normal dengan yang mengalami kesulitan belajar, makanya dalam penelitian ini menggunakan istilahnya random sampling, yaitu penulis atau peneliti mengambil sampel dari populasi. Dalam hal ini ada dua populasi yang diambil oleh peneliti atau penulis. Pertama, populasi siswa di wilayah perkotaan, kemudian populasi siswa dari wilayah semi perkotaan. Selain itu, sampel-sampel ini kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah siswa-siswa yang sudah dideteksi oleh pihak sekolah atau institusi di mana siswa tersebut mengikuti kegiatan pendidikan, sudah dideteksi sebagai siswa yang memiliki kesulitan belajar. Yang kedua, kelompok kedua adalah siswa yang baru diteliti ketika mereka sudah dikumpulkan, kemudian baru diteliti dan diidentifikasi oleh peneliti, kemudian memiliki kecenderungan memiliki kesulitan belajar. Sedangkan kelompok ketiga adalah siswa-siswa yang sama sekali belum diidentifikasi, belum dilakukan tes atau pengujian atau penilaian apakah mereka mengalami kesulitan belajar atau tidak. Jadi di sini tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran prevalensi atau perbandingan proporsi di sini antara siswa-siswa dalam 3 kelompok tadi. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan alat tes ukur tertentu, apakah mereka memang benar-benar mengalami kesulitan belajar, kemudian apakah ada faktor gangguan penyerta atau komorbiditas dalam gangguan belajar mereka. Kemudian juga penelitian ini selain untuk memperoleh gambaran hal-hal tersebut, juga untuk prevalensi atau proporsi perbandingan siswa-siswa yang berasal dari lingkungan sosial atau strata sosial tertentu dibandingkan dengan strata sosial yang lainnya. Artinya kalau di India kita mengenal ada istilah sistem kasta, maka penelitian ini juga untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara orang-orang atau peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan berasal dari kasta tertentu dibandingkan dengan kasta yang lain.